Setiap negara memiliki keunikannya masing-masing nih guys. Mulai dari destinasi wisatanya hingga luas wilayah. Dari 193 negara di dunia ini, beberapa di antaranya memiliki luas wilayah yang kecil. Bahkan luasnya hanya sebatas kota saja loh. Meski demikian, hal ini tidak membuat negara tersebut dipandang sebelah mata nih guys. Beberapa di antaranya bahkan terkenal melalui keindahan alamnya yang menakjubkan. Berikut telah dirangkum 8 negara terkecil di dunia versi Lucy Ranau. Negara San Marino adalah negara republik konstitusional tertua di dunia nih guys. Dibentuk pada 3 September 301 oleh Santo Marinus. Republik San Marino merupakan negara terkecil kelima di dunia dan dikelilingi oleh Italia. Tepatnya di sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Rimini daerah Emilia-Romagna. Dan di sebelah selatan Provinsi Pesaro dan Urbino daerah Marche. Secara konstitusi, San Marino disahkan menjadi negara pada tahun 1600-an. Menerima gelar Last Visit Country in Europe, setiap tahun sekitar 60.000 wisatawan internasional datang ke San Marino. Secara geografis, San Marino memiliki luas sekitar 61 km persegi dan memiliki populasi sekitar 33.000 jiwa. Walaupun termasuk salah satu negara terkecil di dunia nih guys, San Marino memiliki lebih dari 100 patung unik. Berada di daerah pegunungan, San Marino memiliki pemandangan yang sangat menakjubkan. San Marino memiliki keunikan karena tidak adanya tanah datar di sana. Dan 100% dataran di negara ini berada di atas pegunungan. Andorra adalah sebuah negara mungil yang ada di Eropa, tepatnya berbatasan dengan Prancis dan Spanyol. Dari banyak negara di dunia, nama Andorra bisa dibilang sebagai salah satu negara yang paling jarang didengar. Ya, faktanya, memang banyak loh orang-orang yang tidak tahu akan negeri ini. Padahal kalau dilihat dari eksistensinya, Andorra itu negara nomor 14 tertua di dunia loh guys. Negara satu ini memang unik luar biasa. Tak hanya karena luasnya yang sangat mungil, tapi juga hal-hal menarik lainnya. Misalnya adalah tentang keamanan nih guys. Tahukah kalian guys, kalau negara satu ini adalah paling aman di dunia? Ya, Andorra. Selama bertahun-tahun menempati daftar negara paling secure di dunia. Padahal negara satu ini tidak punya militer loh guys. Negara Malta adalah pendahulu Republik Malta pada masa modern. Negara ini berdiri dari tanggal 21 September 1964 hingga 13 Desember 1974. Malta bukanlah negara yang cukup populer bagi masyarakat Indonesia untuk dikunjungi nih guys. Meskipun begitu, negara terkecil di dunia ini memiliki fakta yang cukup menarik. Tahun ini ibu kota Malta, Valletta, terpilih sebagai ibu kota budaya Eropa. Malta merupakan sebuah negara kepulauan yang berada di Laut Mediterania. Negara ini hanya memiliki luas sekitar 316 km persegi dan terdiri dari 5 pulau. Jumlah penduduknya pun lumayan sedikit nih guys, hanya sekitar 430.000 jiwa. Meski hanya pulau kecil, Malta tetap merupakan negara yang berdaulat dan menjadi anggota Uni Eropa. Selain karena keindahan alamnya, nuansa kuno abad pertengahan juga masih sangat kental terasa di sana nih guys. Hal ini membuat Malta kerap dijadikan sebagai lokasi syuting film-film Hollywood. Liechtenstein adalah sebuah negara mungil yang terletak di lembah Sungai Alpen dan berlokasi di tengah-tengah kawasan Eropa. Dengan luas 160 km persegi dan jumlah penduduknya tidak lebih dari 38.000 jiwa nih guys. Liechtenstein merupakan salah satu dari 2 negara di dunia selain Uzbekistan yang menyandang status sebagai negara double land locked nih guys.
Hal tersebut dikarenakan posisi geografis negara tersebut yang terletak di antara Swiss dan Austria. Dua negara yang merupakan negara landlocked atau negara yang tidak berbatasan langsung dengan laut lepas. Walaupun kecil nih guys, Liechtenstein merupakan negara dengan tingkat industrialisasi paling tinggi di dunia loh. Tidak banyak yang tahu dengan negara ini. Liechtenstein populer sebagai tujuan olahraga musim dingin nih guys. Negara kaya ini dipimpin oleh seorang pangeran. Monaco adalah negeri mungil yang punya banyak keunikan nih guys. Bukan hanya benderanya yang sama dengan Indonesia, tapi masih banyak hal lainnya. Monaco di Eropa adalah negara kecil yang ukurannya tidak lebih luas dari Jakarta Selatan loh guys. Tapi di Monaco terdapat banyak mobil mewah nih. Monaco adalah negara yang ada di dalam Prancis bagian selatan nih guys. Luas negara Monaco hanya sekitar 2002 km persegi dengan berpenduduk sekitar 38.000 jiwa. Asal tahu aja nih guys, Monaco merupakan salah satu negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di dunia yang rata-rata 30.000 US dollar. Hal yang menarik dari Monaco adalah tidak mempunyai bandara internasional nih guys. Hal itu disebabkan karena ukuran negaranya yang mini. Walaupun sebagai negara kecil, nyatanya Monaco masuk dalam daftar negara termakmur di dunia loh. Vatikan merupakan sebuah negara terkecil di dunia yang berbentuk eklesiastik, yang diperintah oleh uskup Roma yaitu Paus dan berdiri di atas perjanjian Konkordat. Pada awalnya, Vatikan adalah wilayah tak berpenghuni yang dianggap suci bahkan sebelum kedatangan agama Kristiani nih guys. Pada tahun 326, gereja pertama dibangun di atas makam Santo Petrus. Dan sejak saat itu nih guys, Vatikan mulai dihuni oleh banyak orang. Tanggal 11 Februari 1929, Perjanjian Lateran atau Konkordat ditandatangani oleh Kardinal Gaspari, mewakili Paus XI dan Benito Mussolini, mewakili Raja Victor Emmanuel III, yang berisi tentang 3 poin utama yaitu 1. Diakuinya negara Vatikan yang berdaulat dan merdeka di bawah pemerintahan tahta suci. 2. Status istimewa agama Katolik di Italia. 3. Ganti rugi terhadap Vatikan atas kerugian saat kerajaan Italia berdiri. Perjanjian ini terus berlaku walaupun saat Perang Dunia Kedua sistem pemerintahan Italia berubah menjadi republik nih guys. Pada tahun 1984, isi perjanjian kemudian disesuaikan lagi. Kiribati adalah negara kepulauan di Samudra Pasifik dengan luas hanya 313 mil persegi. Hal yang paling sering dilakukan wisatawan adalah memancing di lautan bebas. Walaupun negara Kiribati merupakan salah satu negara termiskin dan terjauh dari semua negara di dunia nih guys, dengan populasi penduduk mayoritas beragama Kristiani dengan jumlah penduduk sebanyak 116.000 jiwa. Negara bekas jajahan kolonial Inggris ini merdeka pada tahun 1979. Kiribati dikenal sangat rentan terhadap kenaikan permukaan laut. Perlu kalian ketahui nih guys, negara Kiribati merupakan negara pertama kali yang merayakan tahun baru loh. Karena Kiribati merupakan salah satu kawasan yang mengalami perubahan tanggal di dunia. Artinya, Kiribati merupakan negara di dunia pertama kali yang merayakan tahun baru. Mirip seperti di Indonesia nih guys, Kiribati merupakan negara kepulauan terbagi dalam 3 zona waktu. Slovenia adalah salah satu negara pesisir subalpin yang terletak di bagian selatan Eropa Tengah. Sebelumnya nih guys, negara ini pernah menjadi bagian dari Austria-Hungaria di tahun 1918. Dan akhirnya bergabung menjadi bagian dari Slovenis yakni Kroasia, Serbia sejak tanggal 21 Oktober 1918.
Negara Slovenia beribu kota Ljubljana tersebut memiliki luas wilayah mencapai 20.300 km persegi nih guys. Hampir sebagian besar wilayahnya berupa pegunungan dengan rata-rata berada di ketinggian 557 meter di atas permukaan laut. Negara Slovenia memiliki hutan yang cukup luas nih guys, yakni sekitar 66% dari total keseluruhan wilayahnya. Tidak heran jika hutan di Slovenia berada di urutan ketiga di benua Eropa sebagai hutan terluas setelah Swedia dan Finlandia. Penduduk Slovenia mayoritas beragama Katolik Roma nih guys, dan sudah menjadi agama penting di dalam kehidupan sosial dan politik negara ini. Tidak hanya Katolik Roma saja, ada pula agama lain yang terdapat di Slovenia, yakni Islam, Kristen Ortodoks, ateis, dan agama lainnya. Slovenia menjadi negara dengan jumlah bangunan keagamaan terbesar di Eropa nih guys. Setidaknya ada sekitar 3.000 gereja, kapel, dan monumen agama berada di negara ini. Bila kamu belum pernah terdampar dalam sebuah lembah, kamu belum pernah tahu semegah apa bumi yang kamu injak. Berpetualanglah melintasi pelosok negeri, nikmatilah jutaan hal hebat yang siap menanti. Demikianlah informasi dari Lucy Ranau, semoga bermanfaat dan menambah wawasan Anda.